Namaku Risma Juliani, sekarang lagi menempuh kuliah di Universitas Islam Bandung semester 4. Dan sekarang kesibukannya apa ya? Mungkin organisasi. Sekarang organisasi di Islam juga. Ya. Kalau boleh tahu ikutan apa tuh, organisasi apa? BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu organisasi kayak gimana sih? Ngapain aja gitu? Itu kalau misalnya di sekolah, itu tuh kayak OSIS gitu. Namanya beda gitu? Iya, namanya beda. Jadi di situ ya kayak biasa sih, kayak kita ngadain acara-acara gitu ya buat peningkatan prestasi mahasiswa atau acara-acara lainnya gitu. Kalau aku termasuk Departemen Minat dan Bakat. Jadi di BEM itu ada 6 departemen. Aku masuknya Departemen Minat dan Bakat. Tugasnya apa aja tuh ini? Kalau departemen aku tuh tugasnya untuk menerima aspirasi dari mahasiswa, terus berkaitan dengan olahraga sih sebenarnya, sama prestasi, meningkatkan prestasi mahasiswa. Keren banget ya, jadi walaupun masih sibuk gitu ya, ada kesibukannya, tapi tetap meluangkan waktu. Makasih banyak. Terus kan sekarang di Unisba, dan Karisma ini ya buat teman-teman semua, Karisma ini adalah salah satu alumni yang Alinaya ya, angkatan 2019 ya kayak. Nah, sekarang kuliah di Unisba, kalau boleh tahu pakai jalur apa sih? Kalau aku tuh jalur rapot. Kalau di Politeknik namanya PMDK. PMDK. Kalau jalur rapot yang Mei tahu SNMPTN itu ada bedanya nggak sih PMDK sama SNMPTN? Itu ada bedanya. Kalau SNMPTN itu kan langsung dari sekolah ya, dari sekolah kita lulus, terus yang membantunya sekolah. Tapi kalau jalur rapot yang sendiri itu ya kita aja gitu, yang ngurus-ngurusinnya itu. Tapi kurang lebih sama. Kurang lebih sih sama untuk kriteria nilai ya, sama ya dilihat dari nilai rapot. Kalau persyaratan buat PMDK ya tadi, itu tuh apa aja? Kalau aku sih kan di Unisba ya, pasti setiap universitas punya ketentuannya masing-masing. Kalau di Unisba tuh syaratnya nggak ribet sebenarnya, asal ada ya pastinya ada nilai rapot, terus yaitu teh udah sah nilai rapotnya, terus bentar, apa lagi lupa. Nilai rapot udah gitu tinggal kita masukin aja gitu. Sebenarnya nggak ribet kalau misalnya kita nggak dibawa ribet gitu. Kalau memenuhi syarat nilainya gitu ya, kayak di atas berapa atau rata-ratanya harus berapa gitu? Oh, kalau aku waktu itu di atas 75 Rata-ratanya? ya. Tapi itu tuh kan aku jurusannya pendidikan agama Islam ya. Nah, beda-beda perjurusannya. Ada yang mungkin ada yang lebih dari itu, ada juga yang kurang dari itu. Oh, tergantung jurusan yang ini ya? Iya. Yang jadi tujuannya ntar harus lebih unggul mana? Kayak gitu. Tapi kan itu belum tahu Mei juga ya, soalnya kan kebetulan Mei juga kelas 12 dan Mei itu yang taunya cuma masih yang umum-umum kayak cuma SBM, SM, UM, dan ternyata jurusan jalur buat masuk kuliah itu banyak banget kan. Yang tadi PMDK itu singkatannya apa? Kalau itu kan kalau di Politeknik ya, PMDK ya. Iya. Kalau aku kan di universitas ya biasa aja sih. Jadi jalur rapot aja. Iya. Kalau misalnya jalur rapot berarti kan dinilai dari kelas 10 sampai kelas 12. Berarti itu kita harus mempersiapkan dari kelas 10. Nah, kalau soal persiapan lebih baik ya, lebih baik dipersiapkan dari kelas 10. Nah, sebenarnya aku flashback dulu sih. Sebenarnya PMDK itu jalur yang terakhir aku pilih. Sebelumnya apa? Sebelumnya aku ikut SN, SBM ya, nggak keterima. Nah, PMDK ya pilihan terakhir aku. Pas di situ tuh emang nggak ada persiapan apapun dari aku. Kayak, oh Unisba masih buka nih, masih penerimaan mahasiswa baru, terus PMDK-nya masih dibuka juga. Ya udah aku coba daftarin, terus masuk website kayak biasa, website dari sana,
ngisi-ngisi data pribadi, ngisi-ngisi segalanya, sampai nilai rapot pun, sampai sertifikat gitu. Sertifikat ya buat pengalaman kita. Berarti selain di akademis, di non akademis juga Iya, dinilai gitu ya? dinilai buat tambahan sih buat gitu. Udah gitu, ya udah ternyata keterima. Nah kalau lebih baik sih, misalnya mau ikut SN atau SBM, tetap sih harus mempersiapkan buat jalur rapot misalnya. Nantinya takutnya gitu ya, takutnya kayak aku. Oh, lebih misalnya, kayak ke prepare. iya, ke prepare aja sih dari kelas 10. Tapi Lebih kalau baik. misalnya kayak Mei misalnya kelas 12, terus belum ada kepikiran tuh waktu kelas 10, waktu kelas 11 tuh buat memperbaiki nilainya gitu. Terus gimana itu? Kalau kayak gitu, itu mah kayak aku ya gitu, kayak gak ada persiapan. Ya sekarang kelas 12, ya nggak apa-apa, gak ada kata terlambat kan gitu, langsung aja. Jadi kalau misalnya ada waktu mungkin bisa konsultasi sama gurunya buat memperbaiki nilai mungkin ya. Nah iya boleh. Kalau waktu itu aku perbaiki nilai itu kelas 11 tuh udah ada pemberitahuan, tapi emang belum dikasih kayak kertas gitu. Oh iya. Belum kan, tapi emang udah ada pemberitahuan, ya udah tahu. Pas kelas 12 barulah. Tapi kalau menurut aku mendingan kalau untuk kelas 10 gitu, mendingan dari sekarang gitu, dari kelas 10 gitu. Nilainya dipertahankan. Dipertahankan. Kalau bisa biar nanti nggak ada perbaikan lah gitu. Ya apalagi kelas 12 mungkin ya bakalan sibuk banget. Sibuk banget. Kalau misalnya tips belajar buat dari Risma ada nggak? Kalau aku sih sebenarnya aku mah orangnya nggak suka-suka banget belajar ya, biasa Tapi aja. kan ranking kan ya? Ya ranking juga agak, bukan ranking umum waktu itu juga, waktu di sekolah ya. Kalau dari aku sih bawa santai aja, pokoknya berusaha keras aja dulu, berusaha semampu kamu dulu. Baru kalau kamu misalnya kamu udah capek, coba istirahat dulu. Nanti kalau misalnya kamu udah mood lagi, belajar lagi. Kalau kata aku mah sok aja sebisa kamu dulu, usahain dulu. Mau kayak gimana pun belajarnya, kalau belajar kan banyak ininya ya, kayak bisa orang belajar tuh baca buku doang langsung ngerti. Beda-beda, atau nonton video baru langsung ngerti. Jadi kalian tuh harus tahu dulu kalian tuh di mana nih, kalian ngertinya belajar tuh kayak gimana, baca buku atau dari orang lain, penjelasan dari orang lain gitu. Kayak visual. Kalau dari Risma sendiri gimana itu pembelajaran? Kalau aku sih dari orang lain, kalau dari guru ya dari dosen atau dari teman. Kalau aku baca kadang aku kurang ngerti gitu. Kayak masih buntu gitu ya, nggak bisa nanya apa-apa. Terus selain itu, selain nanya dan diajarin orang-orang lain, ada pembelajaran lain nggak? Apa ya? Enggak sih kalau aku, tapi aku orangnya suka nonton film, mau drakor atau apapun aku suka banget. Nah di situ tuh gak cuma mudorotnya, tapi banyak manfaatnya. Kita bisa belajar dari situ. Kayak kalau misalnya aku suka banget sama drama Korea tentang kedokteran. Jadi setidaknya aku tahu kalau misalnya ada suatu penyakit gitu, terus diobatinya kayak gimana kayak gitu. Sebenarnya belajar tuh di mana aja sih menurut aku, mau itu lewat video, lewat buku, lewat film gitu. Itu tuh gimana orangnya. Iya sih, jadi intinya lebih kayak ngambil positif dalam hal apapun ya. Terus jadiin semuanya pembelajaran, soalnya sekecil apapun, kayak misalnya tadi kan nonton drakor ya, kita kan mandangnya apa sih drakor gitu ya, bucin gitu ya, terus maraton drakor gitu ya, ada istilahnya sekarang mah kayak lebih dianggap sama masyarakat tuh negatif, padahal ternyata ada baiknya juga kan. Mungkin dari bahasa katanya ya, Iya, bahasanya betul. bisa diingkatin. Terus tadi juga ada yang menarik, katanya Risma itu lebih kayak santai, pokoknya lakuin aja yang terbaik. Kalau misalnya lagi capek ya istirahat, itu sama kayak aku Retep. Iya. Iya, jadi kayak apa ya, kadang
targetnya nggak tercapai stres. Nah kalau aku lebih kayak udah usahain yang terbaik, kalau hasilnya mah kayak let it flow aja gitu ya. Kalau misalnya buruk ya udah ulangin lagi gitu ya, lebih dibawa santai. Dan emang itu rata-rata orang nggak kayak gitu, beda-beda kan ya. Terus kalau misalnya istirahat ya udah istirahat dulu, tidur dulu, lakuin hal yang apa ya, ngebuat hobi tuh ngebuat diri kita tuh kembali lagi di dulunya. Kalau Mei sih lebih kayak hobi, misalnya tuh hobinya kayak menulis atau misalnya tuh pagi 3 apa mungkin ya sejam 2 jam kalau ini astagfirullah. Kalau misalnya Karisma gimana istirahatnya? Kalau aku ya tadi Dari drakor. drakor itu sih, drakor sama dengerin musik. Apalagi kalau misalnya aku lagi stres nih ya, dengerin musik tuh menurut aku bener-bener nge-heal gitu, heal banget aku. Langsung feelnya dapet, Iya. langsung moodnya Moodnya membaik gitu. membaik. Tapi kan kalau waktu di madrasah ikutan sampai Iya, ikut. nah itu Dua tahun. itu bagi waktunya gimana? Nah kalau di madrasah waktu itu emang sulit banget sih bagi waktu, dimana kita pulang sekolah tuh langsung ngaji, ya banyak waktu buat ngaji gitu ya. Tapi ngebagi waktunya itu aku palingan, kalau aku sendiri kalau misalnya tugas itu mepet zaman dulu banget, tugas itu mepet aku kerjain dari malam sampai subuh. Gak tidur berarti? Nggak tidur dari subuh ke masjid, itu tuh gak tidur nanti. Terus udah subuh beres-beres, terus jam 7 sampai jam 9 ngaji lagi. Jam 9 kadang ada OSIS. Oh iya. Ada kumpul OSIS gitu ya, rapat-rapat gitu. Jam 9 ini lagi OSIS, terus palingan ya ngerjain tugas tuh, belajarnya tuh malam karena emang banyak waktunya tuh pas malam. Tapi nyampe apa ya? Iya sih ngeganggu waktu tidur. Iya emang. Terus kondisinya waktu itu gimana dong? Waktu itu sering banget sakit sih. Sakit. Iya, tapi alhamdulillah sih ya karena mungkin kita nggak sendiri kan, di sana banyak juga temen yang sama kayak kita gitu, sama kayak aku gitu, yang ikutan OSIS tapi ngaji juga. Nah terkadang dulu itu karena emang masih muda juga, nggak bisa, sulit untuk ngebagi waktunya. Jadi kadang ada tugas yang nggak kerjain gitu, karena emang udah OSIS terus ngaji terus sekolah. Faktor internal sama eksternal Iya berubah. banget.